Baiklah, pada program kali ini kita akan membuat sebuah program untuk menghitung percepatan dan kecepatan mobil serta kecepatan dan percepatan sepeda. Untuk sintaknya yang pertama kita menggunakan include Ustream, di mana fungsinya adalah untuk operasi input dan output standar seperti cin dan code. Selanjutnya kita menggunakan include CMatch, yang di mana ini untuk mengimpor seperti POW. Selanjutnya kita menggunakan using namespace std, di mana ini gunanya untuk pada penggunaan cin dan code pada baris-baris yang selanjutnya kita tidak perlu menambahkan std.2. Selanjutnya, pertama kita akan membuat sebuah kelas dasar dengan nama kelas kendaraan, yang di mana pada enkapsulasinya terdapat eh, dua buah fungsi, yaitu fungsi untuk menghitung kecepatan dan juga fungsi untuk menghitung percepatan. Yang dimana kita memakai fungsi virtual yang memungkinkan metode di kelas dasar ini untuk di-override oleh metode di kelas turunan. Dengan menggunakan fungsi virtual ini, ini akan menyediakan polimorfisme yang dinamis yang memungkinkan pemanggilan metode yang sesuai berdasarkan objek yang sebenarnya pada saat runtime, meskipun objek tersebut diakses melalui pointer atau referensi ke kelas dasar. Selanjutnya kita membuat sebuah destruktor, yaitu destruktor kendaraan, di mana ini memastikan bahwa destruktor dari kelas turunan dipanggil dengan benar ketika objek dihancurkan melalui pointer ke kelas dasar. Ini akan membantu mencegah kebocoran memori dan memastikan pembersihan sumber daya yang benar. Baik, selanjutnya program akan dijelaskan oleh Rahmi. Baiklah, saya akan menjelaskan program yang kedua, yaitu pada kelas turunan mobil. Di sini kita dapat melihat kelas mobilnya, yaitu public kendaraan, di mana yang kelas yang di private itu adalah double jarak sama double waktu. Lalu kelas yang di public yaitu mobil, yang dimana di dalam mobil itu memiliki parameter double D sama double T. Lalu bernilai jaraknya itu D dan waktunya itu T. Lalu kita bisa memulai void-nya itu hitung kecepatan, yang dimana kita menggunakan fungsi double dengan rumus kecepatannya itu adalah jarak per waktu. Lalu kita out-kan kecepatan mobilnya itu dengan satuannya itu meter per second. Lalu yang kedua menghitung void dari hitung percepatan dari mobil, yang dimana kita memiliki fungsi double percepatan. Lalu kita memiliki dengan rumusnya itu jarak per waktu dipangkatkan. Lalu outnya itu percepatan mobil. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zikri. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan kelas untuk sepeda yang merupakan turunan dari kelas utama kendaraan, di mana variabel private dari kelas ini yaitu variabel jarak dan waktu bertipe data double. Selanjutnya untuk variabel public untuk sepeda berparameter D dan T bertipe data double, di mana jarak D waktu T. Lalu untuk menghitung kecepatan bertipe data void, di mana kecepatan yang bertipe data double sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Lalu kita melakukan perintah untuk mengeluarkan nilai kecepatan sepeda dengan cout. Selanjutnya yaitu untuk menghitung percepatan dari sepeda yang bertipe data void, di mana percepatan bertipe data double
dengan jarak dibagi dengan waktu yang dikuadratkan. Lalu kita akan mengeluarkan perintah untuk mengeluarkan nilai dari percepatan sepeda dengan cout. Oh, baik, akan dilanjutkan oleh Azim. Baiklah, di sini kita selanjutnya membuat integral main, yaitu tempat di mana semua main fungsi di C++ itu akan dideklarasi dan akan dieksekusi nantinya. Di sini kita menggunakan kelas mobil yang ada di sini, menggunakan kita inisialisasikan objeknya bernama mobil, lalu kita input nilainya menggunakan parameter dari kelas mobil tadi. Kita masukkan nilainya 100 untuk jarak dan waktunya adalah 10. Di sini kita juga buat untuk kelas sepeda dengan objek sepeda, kita input nilainya jaraknya 50 dan waktunya 5. Oh, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Takia. Selanjutnya di sini bagian komen polimorfisme. Nah, di sini ada pointer kendaraan 1 dan kendaraan 2. Kedua pointer ini dideklarasikan sebagai pointer ke objek kendaraan, tetapi mereka dapat menunjuk ke objek ke kelas turunannya yaitu mobil dan sepeda. Nah, terus di bagian meskipun pointer kendaraan 1 adalah pointer objek mobil dan kendaraan 2 pointer ke objek sepeda, namun mereka bisa memanggil juga di bagian hitung kecepatan dan hitung percepatan. Oh, baik, dan terakhir yaitu mengenai output dari program yang akan dijelaskan oleh Abid. Silakan dijalankan terlebih dahulu. Mana outputnya Azim? Di putih saya bisa Diki. Jika alun ada wak setting untuk apa C++ ada. Bisa, Azim. Saya share screen awak, saya share screen. Nampak, Abid? Mau output lagi. Pak Abid? Ada orang output ya kok? Oh, yang di share screen? Inilah jalan langsung. Hah? Lah keluar. Nampak kan? Nggak ada. Nampak, Azim? Error nampak Ji. Error. Coba awak lah ada outputnya. Coba Azim. Itu patang salah lagi.
Ini beda rumus bit yang Coba Riki, percepatannya. Jelaskan salah apa yang ada. jelaskan. Yang di percepatan mobil kan salah tuh. Nggak baru bit. Kan satu sebenarnya mah. Jalan salah. Jalan saya bit. Baiklah, pada outputnya terlihat dalam main objek mobil dibuat dengan nilai jarak 100 meter dan waktunya 10 detik. Ketika dipanggil kendaraan satu, hitung kecepatan, metode hitung kecepatan dieksekusi dengan rumus hitung kecepatan jarak, dengan rumus hitung kecepatan sama dengan jarak per waktu. Sehingga didapatkan hasilnya kecepatan mobil sama dengan 10 meter per second. Selanjutnya, ketika metode hitung percepatan dipanggil, maka kelas mobil dieksekusi. Percepatan mobil dihitung dengan rumus percepatan sama dengan jarak per waktu kuadrat. Dalam hal ini jarak per waktu sama dengan 10 meter per second, maka percepatan mobil sama dengan 1 meter per second kuadrat. Lalu dalam main objek sepeda dibuat dengan nilai jarak 50 meter dan waktunya 5 detik. Ketika dipanggil kendaraan 2 hitung kecepatan, metode hitung kecepatan dieksekusi dengan rumus hitung kecepatan jarak per waktu, sehingga didapatkan hasilnya kecepatan sepeda yaitu 10 meter per second. Lalu ketika metode hitung percepatan dipanggil, maka kelas sepeda akan dieksekusi. Percepatan sepeda dihitung dengan rumus percepatan sama dengan jarak per waktu kuadrat. Dalam hal ini, jarak per waktu sama dengan 10 meter per second, maka percepatan sepedanya yaitu 2 meter per second kuadrat. Oh baik, mungkin itu penyampaian dari kelompok kami, kelompok 1, mengenai materi polimorfisme. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.